Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita dalam ibadah ini di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Delila Beno. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memulai ibadah Minggu pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita mengawali ibadah pagi hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Perisai umatnya
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Maha Pengasih, saat ini kami dilanda bencana wabah penyakit yang telah menelan banyak korban. Bahkan kondisi perekonomian pun mulai lumpuh. Kami mohon pengampunan-Mu bila kami masih tidak tulus dan tidak penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelajar atau mahasiswa, bahkan sebagai pelayan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bila dalam persekutuan gereja-Mu kami kurang rajin beribadah, bahkan dengan keangkuhan, tutur dan laku kami sering menghakimi dan menyakiti sesama kami. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang melayani-Mu dengan tulus dan rendah hati, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih dan membawa kedamaian. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu, dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 8-9 yang menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tadi
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 15 yang menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami umat-Mu akan membuka, membaca, dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom jemaat Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini, hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diperhadapkan atau diberikan pertanyaan ketika kita ada dalam situasi yang terpuruk, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita jatuh dalam pencobaan, apakah iman kita kepada Tuhan akan tetap teguh? Pertanyaan ini menjadi bagian untuk kita renungkan bersama-sama, karena ketika berbicara tentang damai, siapa yang tidak ingin agar dalam kehidupannya ada kedamaian? Keadaan damai adalah keadaan yang didambakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tetapi apa yang akan terjadi kalau tidak ada damai sama sekali? Maka Rasul Petrus kemudian membagikan kisah pelayanannya dalam surat 1 Petrus yang kita baca pada pagi hari ini. Surat ini pertama-tama ditujukan kepada jemaat mula-mula, jemaat perdana ketika mereka menghadapi penderitaan dan mereka tersebar di wilayah Asia, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan di Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah. Mereka dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Kristus sampai Kristus datang kembali. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun mereka adalah orang-orang terpilih, tetapi di sisi lain, para pengikut Tuhan ini juga memiliki keterbatasan. Tuhan Allah sendiri yang memilih mereka, dan Rasul Petrus mengingatkan
agar ketika mereka ada dalam penderitaan ini, mereka harus bergembira dan mereka harus bersukacita, sekalipun berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Mempertahankan iman percaya sementara mereka mengalami penganiayaan, bahkan nyawa mereka sendiri menjadi taruhan. Dari pengalaman iman mereka, kita akan merenungkan bahwa hidup orang percaya yang sudah menerima teladan dari Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Apa yang membuat jemaat mula-mula tetap bertahan ketika mereka mengalami penderitaan? Jawabannya adalah bahwa mereka punya pengharapan iman di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memiliki harapan, akan membantu kita setidaknya ada semangat, setidaknya bisa bangkit dan memiliki kekuatan untuk bertahan. Berbeda ketika orang tidak memiliki harapan. Untuk memiliki semangat saja tidak ada. Bagaimana bisa melewati penderitaan itu? Hanya dengan pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan kekuatan iman kepada kita untuk meneruskan kasih Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Di balik penderitaan, Rasul Petrus mengajarkan bahwa penderitaan itu juga akan menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan, seperti emas yang dimurnikan. Demikian juga iman kita kepada Tuhan akan melewati proses demi proses. Proses itu akan menyakitkan. Proses itu tidak mudah, tetapi di dalam proses itu akan membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin punya kualitas iman ini di dalam Tuhan. Namun kenyataan yang kita hadapi bahwa menjadi pengikut Tuhan ada tantangan demi tantangan. Tantangan-tantangan ini pasti ada, tapi sikap kita untuk menghadapi tantangan itulah yang menentukan. Kalau kita berhadapan dengan tantangan, kita mau maju atau kita mau mundur, atau kita berdiam diri saja. Pilihannya ada pada masing-masing kita yang sebenarnya memang kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera juga diberikan Tuhan kepada kita sedari awal. Tuhan katakan dalam firman-Nya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 24. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebenarnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Kitalah yang harus mengupayakan damai sejahtera itu. Jangan sampai kita merusak damai sejahtera itu dengan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu betapa indahnya kalau ada perdamaian. Perdamaian itu ketika tidak ada orang yang tersakiti. Perdamaian itu ketika tidak ada orang yang sedih dengan perbuatan kita. Perdamaian itu ada ketika ada orang yang bersukacita karena kehadiran kita. Dan disitulah damai ada. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, memang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengasihi orang lain walau dibenci. Kita bisa tetap melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita bisa berdoa untuk orang yang menyakiti kita.
kita bisa memilih perdamaian dibandingkan pertengkaran atau perselisihan. Itulah mengapa Rasul Petrus kemudian menerangkan kepada kita agar dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita sepenuhnya berserah hanya kepada Tuhan sebagai pengikut-pengikut Tuhan di tengah-tengah kita menghadapi penderitaan. Bapak Ibu, ada 10 orang Kristen muda di Korea. Mereka ditangkap hanya karena mereka beriman kepada Tuhan. Kepala pasukan meminta mereka berbaris dan memberikan kepada setiap orang 1 mangkuk cairan yang isinya adalah timah panas. Kepala pasukan itu katakan kepada mereka, "Kalau sampai saat ini kamu masih percaya kepada Tuhan Yesus yang kamu sembah, maka kamu akan mati. Saya pasti akan memaksa kamu untuk meminum timah panas itu. Tapi ada hal yang lain. Kalau kamu menyangkal Tuhanmu, maka saya izinkan kamu menikmati kehidupan ini." Ke-10 pemuda Kristen ini, mereka diuji imannya kepada Tuhan. Ini adalah penderitaan. Tetapi mereka katakan kepada kepala pasukan, "Kalau sampai saat ini kami hidup, kami bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Kalau kami akan mati, karena kami tetap percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, maka kami akan mati di dalam nama Tuhan." Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh 10 orang Kristen ini mewakili perjalanan kehidupan beriman kita. Mereka boleh mengalami ancaman seperti itu. Bagi kita saat ini, kita pun ada dalam pergumulan. Bagaimana kita akan bergumul dalam kehidupan kita, misalnya untuk menantikan pekerjaan. Kita akan bergumul agar kita disembuhkan oleh Tuhan karena sakit kita. Kita akan bergumul kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa harapan kita bagi keluarga kita. Itu adalah pergumulan. Dan saat ini juga kita ada dalam pergumulan melawan pencobaan-pencobaan. Salah satunya adalah pandemi corona. Dengan firman Tuhan ini, masihkah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan? Masihkah kita tetap setia di dalam Tuhan? Masihkah kita mau terus dan terus berdoa kepada Tuhan? Walaupun hal ini tidaklah mudah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat pesan firman Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Setiap kita yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus senantiasa hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan boleh menyapa setiap kami dalam keberadaan kehidupan kami hingga saat ini, melalui setiap pengalaman-pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami sebagai pengikut Tuhan, kami diajarkan oleh-Mu ya Tuhan agar kami tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kami ada dalam pencobaan-pencobaan, Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami bersuka cita dan bergembira, meyakini bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Karena itu Tuhan, kiranya iman, pengharapan, dan kasih kami senantiasa Tuhan tumbuhkan itu, dan kami boleh melakukannya dengan kebaikan-kebaikan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan sendiri meteraikan firman Tuhan ini, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Tuhan boleh menghadirkan setiap pemimpin-pemimpin untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan anugerahkan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan. Juga Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan baik. Dan biarlah melaluinya, setiap kami sebagai rakyat boleh mendapatkan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Kami berdoa di saat ini untuk perdamaian di Indonesia dan seluruh dunia. Setiap kami mendambakan adanya perdamaian. Karena itu Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami. Setiap orang yang berusaha mengupayakan perdamaian secara dunia. Biarlah ya Tuhan, cinta kasih Allah senantiasa ada bagi setiap kami umat-Mu, untuk boleh menikmati perdamaian ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan di saat ini, untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk PGI, untuk PGIS Jawa Barat 2. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, untuk Majelis Sinode, Pospelkes GPIB, Mupel Bekasi, dan jemaat-jemaat yang ada di GPIB. GPIB Gloria Bekasi, jemaat sektor 1 sampai sektor 11. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pilih untuk turut ambil bagian dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberikan hikmat agar setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di saat ini untuk rencana sidang majelis jemaat triwulan 4 dan juga serah terima PHMJ baru dan juga yang lama. Kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu segala hal yang dipersiapkan, hingga nanti sampai pada hari hanya biarlah boleh berjalan dengan baik, diberi kelancaran, dan kami semua boleh menikmati setiap kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat, pengurus komisi BPPJ. Kami berdoa untuk karyawan kantor gereja, Tuhan memberkati setiap
tugas yang dilakukan, setiap tugas yang diemban ini, Tuhan anugerahkan senantiasa kesehatan di dalamnya. Kami sebagai jemaat Tuhan boleh saling mendukung satu sama lain dalam juga kemajuan gereja kami GPIB Gloria Bekasi. Tuhan menjauhkan gereja kami dari segala mara bahaya. Dan biarlah melalui kehadiran kami, gereja ini bersama dengan masyarakat lingkungan sekitar boleh menjadi berkat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini untuk persiapan persidangan sinode. Tuhan sendiri akan memberkati di dalamnya supaya semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bersama saat ini untuk setiap keluarga di jemaat sektor pelayanan 7. Dalam setiap doa harapan yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan, untuk keluarga Frenzy Latuheru, untuk keluarga Ediarto Thomas Mamengko, untuk keluarga Yansen Yafet Wuwungan, untuk keluarga Rene Yan Rumbayan, untuk keluarga Yeskiel Christopher Buling, untuk keluarga Iwayan Arimbawa Yoga Sedana, untuk keluarga Rene Rudolf Alexander Kawilarang. Setiap doa harapan yang dinaikkan oleh setiap keluarga ini, Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan menjawab setiap doa yang dinaikkan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, Tuhan akan membuka jalan keluar. Kami berdoa kepadamu di saat ini dalam sukacita yang boleh dialami oleh jemaat Tuhan yang berulang tahun, untuk Ibu Janeta Salindeho Van Haven, untuk Ibu Hetreida Melamas Laulu, untuk Bapak Harli Sanati, untuk Yance Karel Ritiau, untuk Ernest Queen Sirait, untuk Israel Lumi. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan kepada anak-anak Tuhan. Dengan pertambahan usia ini, panjang umur, kesehatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga Tuhan anugerahkan. Segala harapan, cita-cita yang dinaikkan, Tuhan menjawab. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pergumulan setiap jemaat hingga saat ini, untuk para lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Kiranya Tuhan dalam segala keberadaannya, Tuhan akan memelihara, menjaga, dan melindungi. Dan kiranya Tuhan akan menganugerahkan setiap berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk juga warga jemaat yang membutuhkan pekerjaan, juga dalam keinginan harapan untuk pendidikan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memilihkan tempat pekerjaan yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan, untuk kerinduan dari setiap keluarga untuk pendidikan anak-anak. Tuhan sendiri memberkati dengan setiap berkat yang Tuhan berikan, agar segala hal yang dibutuhkan semua boleh terpenuhi. Kami berdoa untuk warga jemaat yang juga dalam keadaan sakit, di rumah ataupun di rumah sakit dalam masa pemulihan. Juga kami berdoa bersama saat ini untuk Ibu Stans Hatirinda, untuk Ibu Evi Maria Budi, untuk Ibu Dameria Nainggolan, untuk Bapak Iswara Purba, untuk Ibu Monik Siwalete, beserta dengan bayi pasca kelahiran. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalamnya. Segala asupan yang dipakai melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, perawatan tenaga medis, Tuhan memberkati agar berangsur-angsur boleh mengalami pemulihan yang sesungguhnya, yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan setiap penyakit yang ada.
secara fisik dalam keadaan yang lemah tubuh. Tapi kiranya juga Tuhan memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan juga kesehatan bagi setiap anggota keluarga yang setia untuk mendampingi. Kami berdoa bersama di saat ini untuk pergumulan semua umat dalam pandemi corona hingga saat ini. Kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu agar setiap kami boleh diberikan kesadaran yang tinggi untuk mematuhi setiap protokol pemerintah. Kami juga boleh mendukung setiap anak-anak Tuhan sebagai garda terdepan yang boleh melakukan dan juga berusaha berupaya untuk juga ada dalam pencegahan pandemi corona ini. Tuhan juga akan memberkati agar boleh ditemukan vaksin dari virus ini, agar setiap kami anak-anak-Mu boleh terbebas dari virus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini. Setiap kami yang tertunduk kepadamu ya Allah, dalam segala doa harapan yang kami naikkan, Tuhan lebih mengetahuinya. Karena itu Tuhan, di dalamnya berikanlah kesabaran bagi kami, untuk kami juga boleh senantiasa sabar menantikan jawaban doa dari Tuhan. Di dalamnya kami terus tekun untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sempurna dan besar
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020 sebagai berikut. 1. Dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebahagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. 2. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga DR dan keluarga STK atas donasi untuk pembelian perlengkapan live streaming ibadah online new normal. Tuhan Yesus memberkati keluarga terkasih. Pelaksanaan ibadah di kondisi new normal harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Di antaranya mengurangi 50% kapasitas gedung dan menganjurkan jemaat lansia serta rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah. Oleh karenanya, ibadah di gedung gereja akan dibatasi sesuai protokol di atas, dan jemaat yang tidak dapat hadir akan tetap dilayani online daring melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi secara live streaming. Untuk pelayanan live streaming, kami membutuhkan dukungan sarana prasarana sebagai berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat menyalurkan berkat Bapak, Ibu, Saudara dengan mentransfer ke rekening gereja yang ada di Warta Jemaat atau menghubungi kantor gereja. 3. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1
tahun anggaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara online daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 8.00 WIB. Link SMJ akan dikirim via WhatsApp. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh presbiter. 4. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan, GPIB Gloria Bekasi menyediakan pelayanan QRIS, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR Code. Bagi jemaat yang belum paham cara menggunakan QRIS, dapat melihat panduan dalam slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan QRIS dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, mari kita pulang dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahtera.